teman-teman WBP yang lain agar supaya semakin semangat gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus bangkit meskipun kita istilahnya menyandang nama ini, tapi kan kita juga harus bisa kerja. Ya kita harus buktikan kepada masyarakat kalau kita bisa bangkit. Nah, Aduh, saya bakal diterima nggak ya oleh masyarakat sekitar? Di situ aku dibimbing lagi, di situ aku sadar akan menghargai kehidupan. Bisa aja nih Mbak Luna nih, bagus-bagus Itu bapak ya hikmahnya. Pak. Halo Sobat Barbar, selamat datang kembali di Barbar Podcast bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat. Dengan saya Kartini yang akan menemani bincang-bincang dengan narasumber spesial dan fenomenal. Dan yang pastinya Sobat Barbar sudah nggak asing lagi dengan sosok public figure yang satu ini, dan kali ini ditemani oleh pembimbing kemasyarakatannya. Selamat pagi Mbak Lucinta Luna. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ali. Gimana kabarnya Mbak, Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini saya manggilnya apa nih? Mbak Lucinta Luna atau Bu Lucinta Luna? Karena Mbak sama-sama aja. panjang. Mbak aja kan aku masih muda. Oh iya, Mbak aja ya. Mbak Lun ya. M. Mbak Lucinta Luna Manjalita mungkin. Panjangan. Oh, kepanjangan. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Lun? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk banyak tawaran syuting. Wih, Amin. alhamdulillah. Main film, sama bisnis aja sih yang aku tekunin sekarang. Oh, main film apa nih Mbak? Genrenya Main mungkin. film hantu. Oh, jadi hantunya atau jadi Jadi hantu. Jadi aku nanti jadi penerusnya Ratu Horor Indonesia. Oi, ngalahin ini ya, Susana ya. Ember. Ember, cucok. Kalau Pak Ali sendiri nih Pak, lagi sibuk apa Pak? Ya, saya kesibukannya tugas saya sendiri. Sebagai PK ya Pak ya, nggak usah ditanya ya. Oke, tadi saya udah nanya kesibukan nih. Saya juga udah lihat-lihat nih Mbak, lagi sering muncul di podcast nih akhir-akhir ini. Iya. Nih podcast Barbar ini udah podcast yang keberapa yang Mbak datengin nih kira-kira? Iya. Iya. Yang di sini. Iya. Ini aku baru sekali. Oh enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya kan udah ada Podcast yang lain. saking banyaknya gitu. Iya, Udah banyak sih, ya. banyak banget ya. Emang lagi tertarik dengan podcast ya? Iya, soalnya kan kebanyakan orang tuh melihat setahun yang lalu nih Lucinta Luna kemana gitu. Dan iya. sekarang udah keluar nih yang ditunggu-tunggu nih. Menunjukkan taringnya ya. Dikulik lagi gitu. Oke, berarti udah fokus lagi muncul di layar kaca televisi Indonesia. Terus juga udah aktif lagi di YouTube ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, kita mau singgung flashback sedikit ya. Iya. Dulu kan Mbak sempat menjalani masa tahanan. Awal-awal itu gimana sih Mbak respon fans Mbak Lucinta Luna? Awal-awal ya pasti ya kalau aku balik lagi ke flashback, jujur ya itu sebetulnya pengalaman aku yang pahit ya. Karena di saat aku jatuh terpuruk pasti kan aku mikir ya Allah, mental aku langsung down banget gitu. Pasti. Tapi di sisi lain aku mengambil hikmah dari semua ini ya. Aku masuk ke dalam karantina, di situ aku dibimbing lagi, di situ aku sadar akan menghargai kehidupan yang sebenarnya ya. Ditambah lagi itu untuk melatih diri aku agar supaya mental aku ke depannya semakin kuat. Dan hikmah yang aku ambil di sana banyak sih pelajaran yang aku ambil, kayak di sana kan juga ada kayak pelatihan kayak ibadah juga tetap, terus pelatihan kayak olahraga, pelatihan ketekunan dan lain-lain sih yang nggak bisa aku sebutin. Pokoknya di situ benar-benar mengubah hidup aku menjadi vibe positif Gitu ya Mbak. Iya. Berarti fans-fans Mbak itu semua sedih, terus support Mbak Lucinta pastinya ya. Iya. Dan hikmah di balik kejadian kemarin tuh apa sih buat Mbak Luna? Hikmahnya ya aku bisa menghargai kehidupan aku aja, terus juga bisa lebih kedepannya aku harus lebih berhati-hati lagi. Betul. Dan juga harus bisa baik kepada sesama gitu. Berarti harus lebih hati-hati lagi ya Mbak. Kayak ada quotes kita di sini nih Mbak. Masa lalu boleh dikenang tapi pantang diulang. Betul sekali. Setuju ya? Setuju banget. Cakep. Cakep.
Oke Mbak, saya mau tanya Pak Ali dulu nih. Iya. Sebagai PK yang menangani Mbak Lucinta Luna, taulah kan sosok public figure yang fenomenal. Itu perasaannya gimana Pak? Terus pendekatan Bapak sama Mbak Luna itu seperti apa? Oke, jadi Mbak Luna itu tanggal 11 Februari 2021 bebas dari rutan Pondok Bambu untuk menjalani asimilasi di rumah. Jadi sore keluar, sampai sini udah maghrib ya. Kemudian diregistrasi, ketemu Bapak Kepala. Kemudian Bapak Kepala ngasih arahan untuk bagaimana cara menjalani asimilasi di rumah. Nah ini berbeda ya, jadi Mbak Luna karena public figure, dia agak beda. Ini jangan sampai dia publish dulu, jadi mungkin agak stres begitu. Ya. Jadi Mbak lihat Mbak Luna sekarang, waktu awal pertama datang kemarin itu beda banget. Beda banget. Tambah cantik Mbak, asli. Makasih. Aku sampai minder ini depan kamera. Oke. Jadi keadaannya beda, terus semua serba terbatas, jadi Mbak Luna juga nggak boleh posting, jadi dia harus di rumah aja. Saya pikir ini bisa jalan mulus gitu, nggak ada keluhan gitu ya. Cuman baru 4 hari tahu-tahu des, ada keluhan, jadi saya susah Pak gitu ya, kayak begini. Karena Mbak Luna public figure, jadi dia biasa sering posting di medsos. Memang kerjaannya seperti itu, suruh di rumah aja itu susah gitu ya. Cuman karena ini prosedur dan ini peraturan yang harus dijalankan dan juga harus jaga protokol kesehatan, dia harus jalani itu sampai tanggal 2 Maret 2021. Nah ketika SK cuti bersyaratnya keluar tanggal 2 itu makanya girang banget. Wah, kabar baik ya Mbak ya, Ya, baik. yang sangat ditunggu-tunggu ya. Iya. Berarti Mbak Lucinta Luna ini sangat taat aturan ya Pak ya? Ya, untuk asimilasi di rumah itu benar-benar ditaati di Wah, jalan. luar biasa. Nah ketika cuti bersyaratnya mulai, aktivitasnya mulai. Wah, Jadi memang di asimilasi rumah kayaknya sudah direncanakan, jadi perencanaannya bagaimana. ada schedule-nya ya Pak ya? Udah, ya, terus sudah dibuat kali rekaman kali buat sama si mbaknya. Terus jadi muncul semua itu di medsos, ada video, ada foto macam-macam. Langsung gempar Pak. Sosok yang ditunggu-tunggu kan. Tapi saya termasuk ngefans loh Mbak sama Mbak. Masa sih? Iya, nggak peres ini. Ngefans semua mbak. Iya, ngefans semua. Makasih. Ya, kru-kru di balik layar semua ngefans Mbak. Ya, karena Mbak Lucinta Luna itu sosok yang menyenangkan, selalu menghibur, Alhamdulillah, makasih. ceria ya Pak ya, dalam keadaan apapun itu berkah Mbak buat banyak orang. Makasih. Nah ini Mbak, saya kan sering lihat nih Mbak Lucinta Luna tuh suka aktif kegiatan di Bapas ya Mbak ya. Iya. Terus termasuk klien yang rajin wajib lapor ya Pak. Nah ingat nggak tuh Mbak kegiatan yang pernah diikuti di Bapas apa aja? Pak Ali jangan ngasih tahu ya. Iya. Jadi awal-awal aku bebas itu kan aku diasimilasi kan. Iya. Terus Pak Ali waktu itu ngomongin aku, Luna nanti ada kegiatan bimbingan ini ya, kemandirian tata boga. Nanti kamu datang ya gitu, nanti supaya kamu dapat sertifikat. Ini juga untuk mencontohkan teman-teman WBP yang lain agar supaya semakin semangat gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus bangkit meskipun kita istilahnya menyandang nama ini karantina, tapi kan kita juga harus bisa kerja. Ya, kita harus buktikan kepada masyarakat kalau kita bisa bangkit. Nah di situ aku datang pelatihan kayak semacam buat ini ya Pak, waktu itu kita bikin Kentucky, sama Latihan masak latihan ya? masak, cara bikin Kentucky gitu, terus sama cara buat kopi. Itu bagus banget sih. Jadi kedepannya kalau misalnya kita pengen buka usaha tuh cocok banget. Dikasih tahu itu ramuan resepnya. Ini kopi ini dicampur sama ini nih. Kan Ngerti lumayan. nggak Mbak? Ngerti? Aku sampai sekarang masih ingat. Wih, Iya. boleh Espresso gitu di rencana bisnis. punya kafe mungkin ya Mbak ya? Iya, Bikin kopi Iya, ala Lucinta Luna Manjalita mungkin kan? LL Coffee. Oh, LL Coffee ya. Oke, boleh Mbak, boleh. Semoga ntar terrealisasi ya Mbak ya. Terus sempet juga ikut baksos ya Mbak ya? Baksos Bagi-bagi juga. apa itu Mbak kemarin? Kemarin bagi-bagi sembako, Oh, iya, terus sama bagi-bagi alat ibadah kan waktu itu kan prosesnya lagi bulan puasa Bulan ya, puasa, mau iya. lebaran gitu. Santunan anak yatim. Oh, santunan anak yatim juga ya Pak ya? Ya, sama anak yatim juga. Terus juga kemarin ada juga pelatihan kemandirian tuh tata rias. Tata Kebetulan aku rias. suka make up nih, jadi aku datang sama WBP yang lain gitu. Kita dilatih nih cara make up yang bener gimana. Gitu. Terus pada excited dong ya Mbak ya? Iya, Klien-klien yang lain. Pokoknya dari Bapas Jakarta Barat di situ aku mendapatkan ilmu yang bagus
untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya aku udah maaf misalnya aku udah down gitu di dunia entertain, kan aku punya ilmu-ilmu dari Bapak gitu, Benar. ya kan? Jadi aku nanti bisa buka usaha planning. Cocok bisa Iya. aja nih Mbak Luna nih, bagus-bagusin Itu Bapak ya hikmahnya. Pak. Oke. Jadi kalau untuk Mbak Luna itu kita tidak susah lagi kalau untuk bicara bagaimana bertahan hidup. Betul. Karena kemampuan dia udah expert. Survive-nya Jadi, bagus ya. ya Pak ya. Jadi jiwa spiritualitasnya untuk bicara bertahan hidup itu tinggi. Cuma memang sisi-sisi lain untuk menjaga sikap perilakunya itu paling perlu diberikan sosialisasi kepada Pak. Nah, ngomong-ngomong jiwa spiritualitas nih Pak, dengar-dengar Mbak Lun diajarin ngaji nih sama Pak Ali, bener gak nih? Iya. Bener. Pastinya. Udah bisa belum? Pak Ali nih ya di pandangan aku, di mata aku, Pak Ali itu sosok orang yang tegas. Sosok orang yang on time. Jadi kalau misalnya tiba-tiba telepon di telepon nih, misalkan aku lagi dimanapun nih, ya Ali telepon Pak aku sebentar nih, Pak Ali video call, ya Pak, iya gitu, Mbak Luna nanti besok datang ya, wajib lapor. Oh iya, Mbak Luna nanti saya ke rumah ya, iya Pak ya, gitu. Disiplin banget ya Disiplin Mbak ya? banget. Hebat nih buat jadi role model para PK ya Mbak ya. Makanya saya cocok banget gitu, maksudnya Cocok ya? mentornya aku tuh Pak Ali, saya cocok banget. Cocok banget. Terus gimana ngajinya udah lancar belum Mbak Lun? Lancar ya Pak ya. Mau dipraktekin kan nih saya ambilin Al-Quran? Oh boleh. Oh nggak usah lah Mbak, kita mempersingkat waktu. Percaya kok. Berarti Pak Ali udah berhasil nih Pak jadi PK sekaligus mentornya Mbak Lucinta Luna. Ya, kita menghantarkan dia. Betul. Kita kayak dia di sini sebentar, kita hantarkan. Jadi ada sesuatu yang kemudian perlu diperbaiki, ya kita coba perbaiki. Dan terutama bagaimana kemudian persepsi masyarakat ke Mbak Luna itu berbeda mungkin dari sebelumnya. Mungkin lebih baik. Betul. Jadi dulu mungkin Mbak Luna agak vulgar, cuman sekarang lebih elegan. Jadi Elegan. mungkin kita menghantarkannya ke situ. Jadi persepsi masyarakatnya lebih positif ke depan. Mungkin lebih ke rebranding ya Mbak ya, Nah. citra dirinya jadi lebih baik. Kan saya- Bukan pencitraan ya, Kan. tapi Bukan. merubah diri menjadi lebih baik. Betul. Oke. Yang penting dan kalau misalnya hati kita ada keinginan untuk berubah, ya udah kita harus laksanakan. Betul. Jalani. Aku sih orangnya tergantung siapa sih nih yang ngebimbing aku. Betul. Aku tuh tipe orang yang di saat aku lagi didampingi sama misalnya A atau B atau C, tapi kalau dia tuh punya pikiran yang positif, pasti aku akan ikut positif. Oke. Makanya sekarang aku dengan bebasnya aku berusaha untuk berteman dengan circle pertemanan yang baik. Betul, jangan Gitu. menghindari toksik ya Iya, Mbak ya. menghindari toksik, Betul, itu betul. penting banget sih Mbak. Penting banget. Iya. Oke. Oke Mbak, dulu waktu awal-awal kembali ke masyarakat nih atau kita sebutnya reintegrasi, itu perasaannya tuh senang atau justru beban Mbak? Aduh saya bakal diterima nggak ya Awal-awal oleh pasti. masyarakat sekitar gitu. Ya awal-awalnya aku ngerasa kayak lahir kembali, aku gugup. Terus aku mau mulai dari mana? Oke. Gitu, di situ aku agak ada rasa bimbang, berpikir lagi. Tapi alhamdulillah aku sering komunikasi sama Pak Ali. Pak nih gimana Pak? Udah kamu nggak usah takut. Udah kamu jalani aja. Kamu buka lembaran baru. Prosesnya nanti akan mengalir dengan sendirinya. Di situ aku mulai percaya diri. Jadi Pak Ali ini loh yang membuat aku tuh yang selalu menasihati aku agar aku semakin kuat powernya. Iya Pak, iya saya bisa Pak. Insya Allah, amin. Tambah lagi diajarin aja sama Pak Ali. Iya Pak, iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah, makasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Lalu bayar. Kesenangan Pak Alinya. Nah, kalau Pak Ali sendiri nih sebagai PK membantu Mbak Lucinta Luna sampai kembali ke masyarakat itu sebuah tantangan yang besar atau bagaimana, Bang? Ya, pertama dia public figure. Ya, Public figure-nya di medsos. betul. Haters-nya juga banyak. Jadi Iya. seimbang ya. Yang likes dia, yang haters-nya. Oke. Jadi sedikit saja dia buat kesalahan dalam perspektif haters-nya, wah itu viral langsung. Benar. Jadi kalau udah dia mulai viral dan agak negatif gitu ya, jadi kemudian kita kasih peringatan. Jadi Mbak Luna itu pernah kita kasih peringatan. Oh ya. Jadi pernah sesuatu yang viral dan itu agak negatif ya, karena Benar. responnya negatif. Cuma kita kasih peringatan dan kemudian waktu itu saya telepon Mbak ya. Jadi Mbak Luna bikin permohonan maaf di medsos Oke. terhadap postingan fotonya, kemudian setelah itu di posting di Instagram Mbak ya, Instagram. besoknya reda lagi. Jadi memang kita bagaimana itu jangan sampai viral negatifnya gitu ya, kemudian kita cut supaya kemudian turun lagi.
Ya itu yang paling menantang sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau Mbak Luna bukan siapa-siapa sebenarnya sih nggak ada masalah. Iya, Cuma karena ini public figure dia, ya, Pak, ya. Karena Mbak Lunanya siapa-siapa. Iya. Kalau kita bukan siapa-siapa. Kita memang harus bukan siapa-siapa. Iya. Untungnya Pak Ali kuat menangani saya, sabar ya. Care Pak. juga ya Mbak ya. Iya. Jadi walaupun Mbak Luna udah kembali ke masyarakat, Pak Ali tuh nggak lepas tangan ya Pak, tetap kontrol ya. Siap. Nah terakhir nih Mbak, Iya. sebelum menutup podcast kita, ada nggak pesan-pesan buat seluruh masyarakat Indonesia yang menonton podcast ini? Pesan-pesan dari saya ya, alhamdulillah ya dengan kemunculannya Lucinta Luna lagi di dunia entertain ya, dengan kebebasan aku di sini, aku cuma berharap kedepannya aku bisa berubah lagi untuk vibe positif. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan kehadirannya aku bisa diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi dari sisi segimanapun yang ngebimbing aku, Pak Ali udah membuat aku bisa berubah lebih baik lagi. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan para WBP yang berada di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat, semoga kalian semangat dan sukses selalu ke depannya. Itu aja sih dari saya. Wah, sangat membangun sekali ya. Ini cocok jadi motivator mungkin Mbak besok-besok. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Lun dan Pak Ali. Semoga sehat selalu, sukses terus ke depannya. Jangan lupa sama Bapak Jakbar tentunya ya Mbak. Oke, kalau gitu cukup sekian Sobat Barbar. Kita akhiri podcast ini. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.